Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ana Zikri dengan NIM 2214020095. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah hadis tentang azab kubur, yang mana hadis ini disampaikan dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, dan hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan bunyi dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin ratbin fashaqqahu bithnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ayyuhaffafu anhuma ma lam yaybasa rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Terjemahan dari hadis ini. Hadis ini disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi Allah daripada keduanya, amin. Telah berkata beliau, Ibnu Abbas marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dua kuburan. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Amma innahuma la yu'adzabani, sungguh sedang diazab orang yang berada di dalam dua kuburan ini. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah diazab keduanya pada urusan yang besar. Wa amma ahaduhuma, dan adapun salah satu dari kedua urusan ini, fakana yamshi bin namimah, maka adalah ia berjalan dengan bergunjing. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain atau yang satu lagi, fakana la yastatiru min baulihi, maka adalah ia tidak mensucikan atau tidak membersihkan dirinya dari buang air kecilnya. Faqala, kemudian berkata Abdullah bin Abbas, fada'a bi'asibin ratbin, maka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu akan sebuah ranting kayu atau kurma yang masih hidup, ranting kurma yang masih hidup. Fashaqqahu bithnaini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematahkan atau memotong ranting tadi menjadi dua bagian. Tsumma gharasa ala hadza wahidan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan salah satu dari ranting yang telah dipatahkan tadi ke atas satu kuburan. Wa ala hadza wahidan, dan satu bagian ranting lagi Rasulullah tancapkan ke atas kuburan yang satu lagi. Faqala,
Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan dari keduanya malam yaibasa, selama ranting ini tidak kering atau selama ranting ini itu tumbuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan hadis ini, baiklah, selanjutnya untuk penjelasan dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan atau mengajarkan kepada kita tentang azab kubur atau dosa yang dapat menyebabkan adanya azab kubur gitu. Jadi di dalam hadis ini diceritakan suatu ketika Nabi SAW melewati pekuburan, yang mana di situ ada 2 kuburan, dan tentu saja ketika itu Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang yang berada di dalam 2 kuburan ini itu la yu'adzabani, sedang diazab. Amma innahuma la yu'adzabani. Jadi kata Nabi, orang yang ada di dalam 2 kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidaklah diazab pada urusan besar. Jadi urusan besar di sini memiliki makna yang pertama. Makna yang pertama itu ini bukanlah dosa besar. Jadi dia tidak diazab karena melakukan dosa besar. Kemudian bisa juga bermakna ma fi kabirin ini dalam artian pekerjaan dosa yang dilakukannya itu bukanlah pekerjaan dosa yang sepertinya besar, tetapi mudah saja bagi dia untuk melakukannya. Di sini disebutkan seperti dia suka bergunjing, menghasut, menfitnah, menyebarkan aib atau kejelekan orang lain, dan termasuk perbuatan atau dosa yang mana tidak mensucikan atau tidak membersihkan diri dari buang air kecil seperti itu. Jadi dia tidak diazab bukan karena persoalan besar, tetapi sesuatu yang dari sudut pandang tertentu bisa dianggap sepele atau mudah saja bagi orang ini untuk melakukannya, seperti itu. Kemudian maka kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Nah, itulah yang dikatakan Nabi, dosanya itu salah satunya yaitu fakana yamshi bin namimah, yaitu artinya berjalan dengan namimah atau bergunjing. Maknanya yaitu dimanapun dan kemanapun orang ini pergi, banyak pembicaraannya itu hanya bergunjing dan serta turun-turunannya, seperti suka menfitnah, suka mengadu domba, menyebarkan atau menjelek-jelekkan orang lain, untuk menyebarkan aib orang lain, dan sebagainya. Kemudian satu lagi adalah la yastatiru min baulihi, yaitu orang yang tidak bersuci dari buang air kecilnya, orang yang tidak membersihkan dirinya setelah dia buang air kecil, seperti itu. Kemudian untuk membantunya, Nabi SAW ketika itu meminta sebuah ranting kayu atau ranting kurma, fasyakkahu bisnaini. Rasulullah SAW mematahkan ranting itu menjadi 2 bagian. Kemudian thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. Kemudian Nabi menancapkan kedua ranting tadi di atas 2 kuburan tadi. Dan Rasulullah SAW berdoa,
la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibatha. Kata Nabi, mudah-mudahan orang yang ada di dalam kuburan ini diringankan azabnya selama ranting kurma tadi tidak kering atau selama ranting tadi tumbuh. Adapun ayat Al-Quran yang secara tegas melarang kita untuk bergunjing, yaitu salah satunya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan dari berprasangka, karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Dan janganlah engkau mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah bergunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita melakukan gunjing atau kita bergunjing satu sama lain itu sama halnya dengan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian sekalipun yang kita bicarakan itu berkaitan dengan kebenaran atau memang benar adanya, maka seketika itu lisan kita telah melakukan kebatilan dengan perbuatan ghibah. Nah, sebaliknya apabila yang kita bicarakan itu, kita katakan itu adalah bohong atau dusta atau memang tidak benar adanya, maka sama saja kita dengan melakukan fitnah. Kemudian ada dalam hadis tadi dikatakan salah satu dosa yang menyebabkan orang tersebut disiksa di kubur itu adalah la yastatiru min baulihi, tidak bersuci atau tidak mensucikan dirinya, membersihkan dirinya setelah dia buang air kecil. Nah, adapun ayat Al-Quran yang secara tegas menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bersuci atau beristinja, itu salah satunya ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 yang mana akhir ayatnya berbunyi innallaha yuhibbul mutahhirin. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka teman-teman semuanya, marilah kita mulai menjauhi hal-hal yang memang tidak sepatutnya kita lakukan. Salah satunya seperti kita mulailah dari diri kita untuk meninggalkan bergunjing atau perkumpulan yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Dan mulailah diri kita untuk selalu mensucikan diri. Kemudian selanjutnya kaitan hadis ini dengan pendidikan. Ada beberapa kaitan antara hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini berisi tentang materi pendidikan, yaitu pendidikan akidah, yang mana hadis ini menanamkan untuk kita percaya kepada adanya azab kubur. Kemudian dari segi metode pendidikan, hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang guru itu mengajarkan kepada peserta didik itu dengan metode langsung atau dengan cara mempraktekkan langsung seperti yang dilakukan Nabi dalam hadis ini, yaitu Nabi secara langsung memberitahukan apa penyebab dari orang yang ada di dalam kubur ini diazab. Seperti yang dilakukan Nabi dalam hadis ini, Nabi secara langsung memberitahukan apa penyebab dari orang yang ada di dalam kubur ini tuh diazab. Dan Nabi juga memberikan solusi dari masalah ini, yaitu berupa Nabi mengambil sebuah ranting dan lalu Nabi menanam ranting itu di atas kuburan tersebut. Lalu Nabi berdoa, la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Nabi berdoa, ya Allah, semoga mudah-mudahan orang ini diringankan darinya itu azab
diringankan dari orang ini azab. Dan Nabi berdoa, semoga ya Allah, semoga diringankan dari orang ini azab kuburnya dan selama ranting kayu ini tumbuh, selama ranting kayu ini tumbuh. Nabi berdoa, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan ranting kayu ini azab orang ini diringankan selama ranting kayu ini tumbuh gitu. Nabi berdoa semoga Allah meringankan azab dari orang tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.